Guru Besar Unair desak Jokowi tunjukkan ijazah asli, lulusan UGM itu kebanggaan, bukan aib. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Saya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan, malah temuan baru muncul. Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong, kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. Tapi kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Lanjut, nggak percaya UGM. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui dua. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma, dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam hal ini Rismon. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Freddy tadi, kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini, justru saya apa yang disampaikan Mas Aziz tadi sebelum respon ke situ menurut saya tidak benar ya. Menurut saya tidak benar. Kenapa? Itu kan diajak kita. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi, baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya? Orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu. Pak Jokowi, ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik. Ya, supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya, melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya, atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa kita di Indonesia mengedepankan demokrasi. Kan begitu kan, musyawarah, mufakat. Coba lihat, saya bicara tadi saya bicara tadi nggak motong. Saya bicara tidak motong. Etikanya mana? Etikanya mana? Silakan. Jadi gini. Jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi. Ya, bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masih dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Roy Suryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya, warga negara Indonesia. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama,
bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada, ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Henry Subiakto mengaku sependapat dengan argumen Prof. Komarudin Hidayat yang menyoroti drama nasional tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Prof. Henry mengatakan, solusi jitu untuk menyudahi drama ini hanya dengan itikat baik Jokowi menunjukkan ke publik ijazah asli miliknya. Sehingga keributan di ruang publik tidak berlarut-larut.
Sebagai alumni UGM selisih 2 tahun lulusnya dengan pengakuan Pak Jokowi, saya sealiran dengan Prof. Komarudin Hidayat. Hidup itu tidak usah ribet, kalau ijazah tidak dipercaya ya tinggal ditunjukkan saja pada umum lalu dipersilahkan yang berwenang dengan orang-orang independen boleh menelitinya. Silahkan melakukan penelitian secara terbuka, tutur Prof. Henry melalui keterangan di X, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Menurutnya, suatu hal yang didasari kebenaran dan kejujuran, tidak akan khawatir dan takut dengan keterbukaan. Karena pada dasarnya, lanjut dia, hanya orang yang tak jujur yang takut dengan keterbukaan. Menunjukkan ijazah asli itu bukan hal aib, apalagi ijazah lulusan UGM itu kebanggaan, tegasnya. Sebelumnya Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komarudin Hidayat menyebut drama ijazah Jokowi adalah hal sepele. Ia mendorong ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu menunjukkan ijazahnya secara sukarela demi meredam keributan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Masalah ijazah itu kan hal sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela. Silakan diuji di laboratorium, ujar Komarudin dalam pernyataannya dikutip dari akun Instagram pribadinya. Menurutnya, seharusnya persoalan seperti ini bisa segera diselesaikan dengan keterbukaan dan itikat baik. Namun kenyataannya, isu ijazah Jokowi terus bergulir dan memantik perdebatan panjang dan tidak produktif. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, katanya heran.